Saya ingin menyampaikan bagaimana orang Madura itu mendukung Pancasila sejak nenek moyang kita yang lalu. Contohnya, ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, orang Sampang, orang Bangkalan, orang Pamekasan dan orang Sumeneb itu sudah punya adagium yang begini bunyinya. Ya. Abental syahadat, asapok iman, apajung rahmat je Allah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah. Jadi, luar biasa. Itu artinya ketuhanan yang Maha Esa ala orang Madura. Sebelum Pancasila lahir, orang Madura sudah berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah. Tepuk tangan bagi orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat saya hormati bapak-bapak dari Forkopimda Kabupaten Sampang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang mewakili Bapak Sekda, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat dan adik-adik sekalian. Saya tidak akan baca puisi sebab saya kalau baca puisi pasti kalah dengan Ibu Bupati. Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan cinta kepada Kabupaten Sampang. Karena itu sebelumnya kepada adik-adik yang masih pelajar mahasiswa, saya ingin bertanya kepada kamu, apa bedanya kamu adik-adik dengan Garuda? Tahu? Tidak tahu? Kalau ingin tahu, kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Marilah pertemuan ini kita mulai dengan tersenyum, sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi senyum adalah sedekah, tetapi dilarang kita tersenyum sendirian. Lanjut. Sampang adalah sebuah kota, kalau diukur dari kota Sampang ke Sabang dan ke Merauke itu sama jauhnya. Jadi kalau ditanya pusatnya Indonesia secara geografis mungkin bukan Jakarta, tetapi Sampang. Dulu Pak Karno pernah mengadakan sayembara tahun 50-an ya, saya masih ingat waktu itu masih sekolah di SD. Pertanyaannya, kota apa di Indonesia kalau huruf terakhirnya itu dibuang satu menjadi alat untuk menangkap ikan. Ternyata setelah dibuang satu huruf terakhirnya, ternyata kota Sampang kalau G-nya dibuang menjadi sampan. Luar biasa ini Ibu ya. Saya lanjutkan. Kita sekarang bikin panggung budaya yang ingin mengangkat kembali budaya Madura, Cungrocung. Mengangkat budaya Madura. Apa sih Madura itu? Madura itu punya jiwa, punya hati ya. Saya ingin menyampaikan bagaimana orang Madura itu mendukung Pancasila sejak nenek moyang kita yang lalu. Contohnya, ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa,
orang Sampang, orang Bangkalan, orang Pamekasan dan orang Sumeneb itu sudah punya adagium yang begini bunyinya. Ya. Abental syahadat, asapok iman, apajung rahmat Allah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah. Jadi, luar biasa. Itu artinya ketuhanan yang Maha Esa, Allah orang Madura. Sebelum Pancasila lahir, orang Madura sudah berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah. Tepuk tangan bagi orang Madura. Jadi orang kalau sudah berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah, selamat atau tidak selamat? Selamat. Selamat itu kata orang Madura bede tegis toro. Nah, selamat mai kocak selamat polana salana gemet. Kalau salana gemet tidak punya salah, masuk surga atau masuk neraka? Bahasa Madura itu punya tegis toro, ya. Apa-apa yang penting di Madura, apa-apa yang diperlukan oleh orang Madura itu selalu ada tegis toro. Nah, contohnya nase. Kenapa disebut nase? Ma pernah tabu semuse. Mae kocak topa, mamun to tabu sekepa. Mae kocak cukup. Mon seadeer kalema cukoan pendeng pada bideken tegen teloan cucu patako. Tapi mon seadeer katelo cukoan cekalan lemak pada bi betes cucu pas pelko cuko. Mak kocak gengan apa adik-adik? Malor ke gerungan. Mak kocak songkok bareng kosong senongkok. Mak kocak tongkat yang saya pakai dulu. Tong-tong pas tekat. Betul? Tapi itu barangkali tak seberapa penting. Yang paling penting orang Madura itu selamat karena abental syahadat, asapo iman, apajung rahmat Gusti Allah. Itulah orang Sampang. Dan Sampang itu sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka, Sampang itu telah menyumbangkan putra-putra terbaiknya di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampang mempunyai pahlawan Trunojoyo yang tempat lahirnya Beberen di depannya Masjid Monumen itu. Siapa Trunojoyo itu? Adalah seorang putra Sampang namanya Nilo Prawoto atau Nila Prawata yang tidak mau Indonesia dijajah oleh Belanda. Maka tampillah Trunojoyo ini berjuang untuk mengusir penjajah. Tampillah Trunojoyo dengan kuda hitamnya, menunggang kuda dengan kerisnya sampai menyeberangi Selat Madura ke Surabaya. Beliau berjuang di tanah Kediri dan Mataram yang tujuannya tidak lain mengusir penjajah Belanda si angkara murka dari Persada Pertiwi negara sebelum menjadi negara, yaitu wilayah Nusantara. Itulah Trunojoyo, pahlawan dari Sampang, bukan Sampan. Itulah kenapa nama Trunojoyo itu diharumkan sehingga bandara udara di Sumeneb diberi nama Bandara Trunojoyo. Orang Sumeneb senang dengan Trunojoyo. Saya orang Sumeneb senang dengan Trunojoyo karena Trunojoyo adalah pahlawan yang punya semangat yang sangat tinggi untuk memuliakan Indonesia. Trunojoyo dari Sampang mengharumkan Indonesia.
kok siapa meletakkan kursi ini? Kok tidak minta izin sama saya? Saya duduk ya. Saya saja mau duduk minta izin. Lanjut. Selain Trunojoyo, Sampang mempunyai putra terbaik di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Siapa itu? Tidak lain adalah Komodor Udara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu seorang putra Sampang yang punya kemampuan luar biasa nyetir pesawat, terutama pesawat tempur. Beliau itu ketika berangkat dari luar negeri mau pulang ke Indonesia, pesawatnya jatuh. Dan beliau dalam perjuangan Indonesia, beliau harum namanya, sehingga Halim Perdana Kusuma ini namanya dikukuhkan menjadi sebuah bandara di Jakarta yang dulu asalnya Bandara Cililitan, kemudian sekarang diabadikan nama Trunojoyo. Kalau perlu lapangan di depan ini, di depan lapangan itu ada jalan Trunojoyo mungkin. Kalau perlu ada jalan Halim Perdana Kusuma, sudah banyak di mana-mana. Jadi dengan demikian yang namanya Sampang itu telah mempersembahkan, mengharumkan Indonesia dua orang pahlawan nasional, yaitu Trunojoyo dan Abdul Halim Perdana Kusuma. Lanjut. Yang saya harapkan dengan hari ulang tahun Sampang nantinya akan muncul Trunojoyo masa kini dan Halim Perdana Kusuma masa kini yang akan berjuang memakmurkan Indonesia. Dan kalau perlu Presiden Republik Indonesia pada tahun 2070 adalah putra Sampang. Karena itu saya ingin mengutip pidato Presiden Soekarno ketika mengucapkan pidato 17 Agustus 1964. Pak Karno itu mengatakan begini, tolong diperhatikan adik-adik, sebab semangat ini sangat penting untuk putra-putra Sampang yang akan maju dan mengharumkan Sampang, mengharumkan Madura, serta mengharumkan Indonesia di kelak kemudian hari. Apa kata Presiden Soekarno? Pada tahun 1964 Pak Karno mengatakan begini, kata Pak Karno, saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita Khairil Anwar namanya mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin, 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun aku tidak mungkin hidup 1000 tahun, tapi cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, aku yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Dan di antara putra-putra Indonesia yang lahir di Sampang itu akan tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai kiamat. Insya Allah. Tetapi berjuang. Dan selain itu, saya waktu kecil terkenal sekali yang namanya Sampang itu sebagai kota pesantren. Sampai sekarang saya sering ke Pontianak. Dan begitu sampai di Pontianak, banyak orang menyambut saya. Ternyata santri-santri dari Sampang, antara lain santri dari Kacu, dari As-Sirajiyah, dan pesantren-pesantren yang lain. Jadi itu artinya bahwa putra-putra Sampang yang bertaburan di seluruh Indonesia itu insya Allah nanti akan menjadi bala tentara kemanusiaan, bala tentara kerukunan,
bala tentara kesantunan. Sebab orang Madura yang baik harus hidup dengan santun. Saya sampaikan sebuah puisi berbahasa Madura yang sangat baik. Begini bunyinya. Cukok bulus lek macem berna, melebenteng sesek napote, reng sebagus tata kramana, mon panting macelep ate. Jadi dalam bahasa Madura itu, dalam sastra Madura, dalam budaya Madura, orang yang baik tata keramanya, punya tata krama Pancasila yang baik, kalau dipandang menyejukkan hati. Jadi kalau menyejukkan hati, apa yang terjadi? Gampang mencari istri, gampang mencari pekerjaan, dan gampang mencari mertua. Itulah budaya Madura, ya. Dan bukan hanya itu, putra-putra Sampang juga masih konsisten hormat kepada orang tua. Betul, anak Sampang hormat kepada orang tua atau tidak? Kita dikandung oleh ibunda 9 bulan. Lahir ke dunia, yang memandikan kita siapa? Yang memandikan kita siapa waktu lahir? Ibu. Ya. Yang memberi makan kita, yang menyusui kita siapa? Sampai kita besar. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu kubayar, hutangku padamu wahai ibunda. Betul? Jadi adik-adik sekalian, makanya tidak salah kalau orang Madura harus hormat kepada orang tua. Sebab orang Madura itu punya lagu, punya syair bunyinya begini. Ngakan topak lek kengan labu, acek lopa ngonceng tatang ke, nyium tanang apa ben epu, keresaro oma sowarke. Dan itu sudah saya buatkan bahasa Indonesianya. Bagaimana bahasa Indonesianya? Bunyinya begini. Buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya sorga. Dan orang Madura lecek itu boleh atau enggak? Hah? Siapa bilang boleh? Nggak boleh, karena memang Reng Sampang punya lagu. Lirsa alir, alir, alir kung, sabu kecet akopean, somora bede edeje. Lirsa alir, lirsa alir, alir, alir kung, tau lecek sakalian, saomora ta parcaje. Lirsa alir, lirsa alir, alir, alir kung. Jadi itulah semangat kemaduraan. Sampai orang Madura itu punya pantun hidup rukun dengan siapapun. Berlainan partai pun tidak boleh bertengkar. Betul? Saya dengan nyonya saya pilihan presiden kemarin berbeda, Ibu Bupati. Supaya tetangga tidak bertengkar. Saya waktu itu sebenarnya siapa saja sama-sama baiklah. Saya waktu itu menempelkan gambarnya Pak Jokowi dan wakilnya ya Kiai Ma'ruf Amin. Di rumah yang sama nyonya saya menempelkan gambarnya Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Sandiaga Uno. Dan kami tidak bertengkar. Ya, dan itulah demokrasi yang rukun. Ya. Namen maki tombu sokon, tabing kerep banyak kalana, pong-pong odi mayuk parokon, makle selamat pola tengkana. Itulah orang Madura. Jadi adik-adik sekalian, selanjutnya bagian terakhir saya ingin menyampaikan puisi pesantren yang ada di Sampang
di Bangkalan, di Sumeneb, di Madura. Untuk adik-adik yang sekarang ini ada di sini, tolong menjadi anak yang rajin belajar, ya. Sebab bodoh itu boleh atau enggak adik-adik? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi bodoh tidak boleh. Karena itu di pesantren ada puisi tentang pentingnya belajar. Apa puisinya? Puisi di pesantren itu bunyinya wa mam fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau ada anak muda malas belajar waktu mudanya, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ada anak muda tidak rajin belajar, itu bahaya. Lebih bagus dikuburkan, ya, dikuburkan. Karena itu saya yakin kalau adik-adik di Sampang ini benar-benar belajar, nanti akan banyak pemimpin Indonesia yang datang dari Sampang. Dan Anda perlu tahu, sekarang ini ada Menko Polhukam. Siapa Menko Polhukam Indonesia sekarang ini? Siapa? Pak Mahfud MD, betul? Itu lahir di mana? Lahir di Omben, Sampang. Jadi tidak mustahil Ibu Bupati tahun 2070 mungkin saya tidak menangi lagi, Presiden Republik Indonesia datang dari Sampang. Tapi harus belajar, semangat, berdoa, apental syahadat, asapok iman, apajung rahmatullah Allah. Akhirnya saya sudah 15 menit bicara. Saya ingin menyampaikan puisi saya yang saya bacakan di Thailand ketika saya menjadi penyair terbaik se-Asia, ya. Saya bacakan puisi ini, tidak usah diiringi, ya. Bunyinya begini. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kenapa kita harus cinta kepada Indonesia? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kesantunan, persatuan, kerukunan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Selesai. Dan jangan lupa kalimat terakhir dari puisi yang dibacakan oleh Ibu Bupati tadi, itu penggugah agar anak Sampang, anak Madura itu maju. Apa kata Ibu Bupati tadi? Aku berlari mengejar ombak, aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit ku ucapkan sumpah, Madura, akulah darahmu.
Akhirnya pohon durian berbuah kedondong, sekian saja dong. Mon serena sere koneng, rokok es kot dari keporah, serena kulereng pudu torta oneng, salah lopot nyoon sapora. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik sayangku, Kota Sampang cintaku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Sekali lagi, Kota Sampang cintaku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Seandainya saya muda, belum nikah, kemudian saya akan memilih gadis Sampang untuk jadi istri saya. Tapi saya sudah tua. Dan apa puisi yang saya ucapkan kepada gadis Sampang itu? Akan saya ucapkan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.